Rindukan suaramu selalu kami nantikan, karena firman-Mu Tuhan pedoman dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi jalan kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang ke depan-Mu. Kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pakai hamba untuk menjelaskan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan semuanya itu berasal dari-Mu, dan biarlah nama-Mu sendiri Tuhan yang dipermuliakan. Berkati juga jemaat, menolong jemaat melalui Roh Kudus, sehingga jemaat boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu pada sore hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa baiknya ya pastinya. Gak ada yang luar biasa selain daripada baiknya. Bapak Ibu Saudara, manusia, bahwa kita semua yang ada di sini tahu bahwa salah satu yang menjadi indikator daripada pertumbuhan manusia ataupun makhluk hidup lain itu adalah mengalami pertumbuhan tinggi badan. Terlebih ini terkhusus untuk manusia. Ternyata ada fakta menarik terkait dengan tinggi badan manusia, Bapak Saudara. Saya mengutip salah satu artikel yang ditulis di website Hello Sehat, itu kita ada 10 fakta menarik yang dijelaskan di situ. Namun saya tidak akan bacakan semuanya. Ada beberapa fakta yang menarik terkait dengan tinggi badan manusia. Yang pertama, tinggi badan manusia ketika manusia masih bayi itu mengalami pertumbuhan yang begitu cepat. Ya, jadi ketika manusia itu masih bayi, Bapak Ibu Saudara, manusia itu bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan ketika manusia itu sudah berusia tua ataupun sudah 30-an ke atas. Itu tidak terjadi pertumbuhan lagi. Tapi kalau kita lihat dari anak-anak sampai remaja itu pertumbuhannya cepat sekali. Tinggi badannya naiknya cepat sekali. Itu yang pertama. Kemudian fakta yang kedua adalah tinggi badan manusia itu bisa berubah-ubah ternyata. Ternyata yang berubah-ubah itu bukan berat badan saja. Berat badan kan seberapa banyak kita makan dan ditimbun berapa tahun akhirnya berat badan tambah. Ketika diet nanti turun, tapi banyak makan lagi akan tambah lagi. Ternyata tinggi badan manusia itu berubah-ubah. Dalam penelitian Biomedical and Biotechnology Research Journal menemukan bahwa tinggi badan seseorang itu berkurang antara 1,59 sampai 1,63 cm saat jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kemudian bertambah kembali pada jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Nah, penelitian melakukan riset dengan melakukan pengukuran tinggi badan pada pukul 5.30 sampai 7.30 pagi dan jam 5 sore. Dan penyebab dari perubahan tinggi badan ini ternyata diakibatkan oleh aktivitas yang dilakukan setiap hari oleh manusia. Kemudian ada fakta juga dikatakan orang yang bertubuh tinggi umumnya lebih sejahtera. Ini tidak mengatakan orang yang tinggi badannya orang yang pendek itu tidak sejahtera juga, tetapi dari riset yang dilakukan oleh Journal of Applied Psychology menyebutkan bahwa
memiliki penghasilan yang lebih banyak per tahunnya. Saya nggak tahu ini di surveinya di mana ya, mungkin di Amerika. Tetapi dikatakan bahwa orang yang tinggi itu berpeluang untuk mendapatkan lebih banyak uang daripada yang memiliki tinggi ideal atau bertubuh pendek. Jadi orang yang tingginya di atas rata-rata orang normal itu akan berpeluang mendapatkan lebih banyak uang daripada orang pada umumnya. Karena apa? Ternyata postur badan yang tinggi itu mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya secara positif. Dengan kata lain, semakin tinggi tubuhnya maka semakin tinggi kepercayaan dirinya. Jadi orang kalau tinggi semakin pede. Tapi kalau terlalu tinggi juga nggak bagus ya. Karena kalau tinggi manusia lebih dari itu, dia harus tunduk dan itu nggak enak isinya. Kemudian yang terakhir ini saya nggak bacakan semua. Tinggi badan manusia itu menyusut saat berusia 40 tahun. Kurang tahu apakah Bapak Ibu yang sudah usianya lebih dari 40 tahun merasakan itu ya. Karena ada riset juga bahwa di atas 40 tahun itu manusia kemungkinan akan kehilangan tinggi badannya itu turun, dan itu disebabkan banyak faktor sih. Salah satunya osteoporosis yang menjadi salah satu faktor. Nah, Bapak Ibu Saudara, fakta-fakta ini mungkin Bapak Ibu pernah baca, tapi ini merupakan fakta yang baru saya dengar. Buat tinggi badan manusia itu ternyata ada fakta menarik di situ. Pertumbuhan manusia, ada fakta menarik di balik pertumbuhan manusia, terutama di balik pertumbuhan tinggi badan manusia. Jika berbicara terkait dengan pertumbuhan, saudara, gereja juga mengalami pertumbuhan, bukan seperti manusia, tetapi lebih ke kiasan. Tapi gereja pada dasarnya juga pasti mengalami pertumbuhan. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kita akan melihat pertumbuhan gereja yang terjadi di nas itu. Saya akan bacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sumut-sumut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubungan dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani gereja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kalau kita baca di ayat 1 dikatakan bahwa pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah. Jadi awal mula gereja mula mengalami pertumbuhan yang sangat besar, saudara ya. Lukas mencatat bahwa pertumbuhan gereja pada saat itu ditandai dengan bertambahnya jumlah murid-murid atau bertambahnya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi kalau kita melihat, kita baca dari ayat 1 sampai dengan 7,
gereja yang bertumbuh, ternyata ada fakta menarik di dalam gereja yang bertumbuh. Kita lihat, dikatakan ketika jumlah murid bertambah banyak. Jadi setidaknya ada 3 fakta mengenai gereja yang bertumbuh menurut Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan yang 7. Fakta yang pertama, Bapak Saudara, gereja yang bertumbuh ternyata masih menghadapi masalah. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, secara rohani kita bersyukur, kita bersukacita karena banyak orang yang percaya pada Yesus, banyak orang yang diselamatkan. Tetapi dikatakan di situ ada masalah yang terjadi. Timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi dalam narasi ini kita diberitahukan oleh Lukas bahwa gereja mula-mula mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Namun dituliskan juga bahwa gereja mula-mula mengalami masalah. Lukas mencatat bahwa orang Yahudi yang berbahasa Yunani, Helenis, mereka adalah orang Yahudi yang sudah tersebar di berbagai daerah, dan kemudian mereka sudah mengikuti budaya Yunani, sehingga karena pada masa pemerintahan Yunani dahulu itu wilayah yang sudah dijajah atau sudah dimenangkan, otomatis wilayah tersebut harus belajar bahasa Yunani, karena bahasa Yunani menjadi bahasa nasional daripada kerajaan Yunani. Mungkin contohnya orang bukan Jogja, kemudian tinggal lama di Jogja, akhirnya belajar bahasa Jawa. Sehingga ketika kemudian pulang, yang dikatakan di sana mereka mengeluh. Mereka mengeluh karena apa? Karena janda-janda dari pihak mereka, janda-janda orang Yahudi yang berbahasa Yunani, itu dikatakan diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi gereja yang bertumbuh itu tidak terlepas dari masalah. Ternyata ada masalahnya juga. Ternyata gereja yang bertumbuh tetap mengalami masalah. Yang dimaksud dengan pelayanan sehari-hari di sini adalah terkait dengan makanan atau kebutuhan setiap hari atau uang yang dibagikan oleh orang percaya pada saat itu. Kalau kita baca terjemahan baru Indonesia, itu memang diabaikan dalam pelayanan sehari-hari, itu masih kurang jelas. Tapi kalau kita baca di versi bahasa Indonesia masa kini, itu dikatakan mereka atau janda-janda mereka tidak kebagian bantuan biaya sehari-hari. Jadi kalau kita lihat di pasal sebelumnya itu, orang-orang percaya itu saling berbagi saling berbagi. Jemaat mula-mula itu saling berbagi. Dari jemaat mula-mula di pasal 4 itu, bahwa mereka ada yang menjual hartanya untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang percaya yang membutuhkan. Nah, di sini ternyata janda-janda orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu diabaikan. Mereka tidak kebagian bantuan biaya sehari-hari. Kalau menurut bahasa Indonesia masa kini, kalau terjemahan sederhana Indonesia versi ketiga itu mengatakan tidak diperhatikan dalam pembagian makanan yang dilakukan setiap hari. Kalau di American Standard Version itu, janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari, yang bersama dengan terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru. Kemudian di New English Translation itu sama, baik karena janda-janda mereka diabaikan dalam pembagian makanan sehari-hari. Jadi pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan terkait dengan makanan, pembagian makanan atau pembagian kebutuhan sehari-hari. Bisa juga terkait dengan uang.
ada masalah yang serius yang dihadapi oleh gereja atau orang-orang percaya saat itu. Mereka melalaikan atau mereka mengabaikan janda-janda orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Padahal mereka juga orang percaya. Gereja yang bertumbuh ternyata tidak terlepas dari masalah-masalah duniawi. Terkait masalah makanan itu bukan hal duniawi, Bapak Saudara. Dan itu sebenarnya kebutuhan setiap orang ya. Tetapi gereja pada saat itu punya masalah tersebut. Terabaikannya pelayanan terhadap janda-janda merupakan salah satu masalah yang dihadapi gereja saat itu. Masalah yang timbul dari dalam. Karena apa? Karena pelayanan meja atau pelayanan terhadap janda-janda itu tidak dilakukan dengan baik, karena masih ada janda-janda yang terabaikan. Namun kalau kita melihat ke depannya setelah peristiwa ini, gereja juga mengalami permasalahan dari luar. Gereja mengalami aniaya dari orang-orang yang tidak suka. Saulus, salah satu orang yang kemudian dipanggil Yesus dan menjadi rasul dan namanya berganti Paulus, adalah salah satu contoh orang Yahudi yang mengejar-ngejar orang percaya dan menganiaya, menangkap. Bahkan kalau kita lihat nantinya ada salah satu seorang diakon yang harus mati martir karena apa? Dilempar batu oleh orang-orang Yahudi yang belum percaya. Karena dikatakan bahwa diakon itu menghina, menghujat Allah dan Musa. Kita harus sadari bahwa gereja yang bertumbuh itu tidak terlepas dari masalah. Tuhan Yesus sendiri juga tidak pernah janji bahwa orang percaya akan dilepaskan dari masalah, atau orang percaya tidak akan mengalami masalah, hidupnya akan mulus terus. Tuhan tidak pernah berjanji itu. Tapi Tuhan pernah berjanji bahwa Tuhan akan menyertai orang percaya sampai akhir zaman. Jadi kita sebagai gereja atau kita sebagai orang-orang percaya, jangan pernah kita menganggap bahwa gereja yang adalah milik Allah itu tidak akan pernah mengalami masalah. Karena faktanya gereja yang mula-mula, meskipun gereja itu bertumbuh dengan besar, tetapi gereja tersebut mengalami masalah. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat pohon, ya, pohon ketika dia masih kecil atau ya umurnya masih berapa hari atau bulan, itu tidak akan pernah terkena angin ya. Dia akan agak santai ya pertumbuhannya. Ketika sudah tinggi, makin tinggi, angin yang menerpa itu semakin kencang. Bahkan kalau pohon itu tidak berakar dengan kuat, bisa roboh. Di Gunung Kidul beberapa hari yang lalu ada kejadian bahwa pohon roboh menimpa tiang listrik dan akhirnya menimpa pengendara jalan. Pohon semakin tinggi, dia akan semakin mendapatkan terpaan angin yang kuat. Begitu juga dengan gereja, semakin gereja bertumbuh, semakin banyak masalah yang gereja hadapi. Mungkin masalah internal atau masalah dari luar. Karena pada dasarnya apa? Ada salah satu oknum yang tidak ingin gereja itu bertumbuh, yaitu si jahat, iblis. Si jahat ingin gereja itu kerdil, tidak bertumbuh, sehingga mungkin banyak masalah yang terjadi. Penganiayaan yang ada mungkin bisa juga berasal dari si jahat. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa gereja saat ini memang masih mengalami masalah atau harus menghadapi masalah-masalah. Tidak terlepas dengan gereja kita, Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Banyak masalah yang dihadapi, yang harus dihadapi oleh gereja. Tapi kita tidak perlu takut, tidak perlu menyerah,
terhadap masalah-masalah yang datang menghadap gereja. Karena apa? Semakin banyak masalah datang, maka kita juga akan semakin kuat dan kita bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ketika kita mengalami masalah, kita harus ingat Tuhan memang tidak pernah berjanji orang percaya atau gerejanya akan jalan mulus, tidak pernah mendapatkan masalah. Tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus berjanji Ia akan menyertai orang percaya sampai akhir zaman. Itu fakta yang pertama, saudara. Gereja yang bertumbuh tidak terlepas atau masih menghadapi masalah. Kemudian fakta yang kedua mengenai gereja yang bertumbuh adalah kita lihat di pasal 2-6 dikatakan, berhubung dengan itu 12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah dan Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat mengusahakan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, orang agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan pada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Gereja atau orang percaya memang tidak terlepas dari masalah-masalah yang ada. Yang perlu dilakukan adalah ketika menghadapi masalah, yang harus dilakukan oleh gereja adalah menemukan solusi atau mencari jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Kedua 12 rasul mendengar apa yang menjadi keluhan oleh orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Mereka mengeluhkan janda-janda mereka tidak diperhatikan dengan baik oleh orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Oleh karena itu, rasul-rasul mengumpulkan semua orang percaya pada saat itu, memanggil mereka, dan rasul-rasul menyatakan bahwa mereka tidak bisa melalaikan atau berhenti memberitakan firman Allah. Kemudian mereka mengurusi pelayanan meja. Para rasul tidak ingin pemberitaan firman Allah berhenti, tapi juga para rasul tidak ingin bahwa pelayanan terhadap janda-janda tidak dilakukan dengan baik. Makanya dikatakan kami tidak merasa puas karena kami melayani firman Allah untuk melayani meja. Jadi para rasul berpikir bahwa ini tidak mungkin kalau hanya kami rasul-rasul yang, atau kalau kami rasul-rasul yang harus melayani pelayanan meja juga. Karena apa? Karena kami harus berfokus pada pemberitaan firman Allah. Oleh karena itu, rasul-rasul mengusulkan untuk mencari 7 orang. Kalau dalam bahasa aslinya itu 7 pria, 7 orang. Untuk apa? Yang terkenal baik untuk melakukan tugas diakonia, pelayanan terhadap janda-janda atau pelayanan meja. Mencari 7 orang. Kemudian apa? Jemaat atau orang-orang percaya hadir di tempat itu menerima usulan itu, ya. Usulan ini bukan tanpa alasan, ya. Para rasul menyatakan bahwa usulan ini bukan tanpa alasan. Di ayat 4 dikatakan bahwa tujuannya jelas, mencari 7 orang diakon untuk apa? Supaya rasul-rasul itu bisa berfokus memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi ada pembagian tugas. Rasul-rasul berdoa dan pelayanan firman, kemudian dipilih juga orang yang terkenal baik, punya hikmat dan penuh roh untuk melayani dalam hal pelayanan meja. Sehingga dipilihlah 7 orang dengan nama yang sudah saya sebutkan, dan Bapak Ibu bisa baca. Mereka kemudian apa?
dibawa ke hadapan rasul-rasul untuk didoakan, dan mereka melakukan tugas daripada pelayanan itu, pelayanan meja, pelayanan terhadap janda-janda. Dari sini kita melihat bahwa ada solusi dari permasalahan yang dialami oleh gereja Mula-Mula. Namun kita juga melihat bahwa solusi terjadi berasal dari kesepakatan atau musyawarah bersama. Kita lihat rasul-rasul mengusulkan solusi yang baik. Rasul-rasul memberikan usulan. Kemudian jemaat atau orang-orang percaya pada saat itu menerima usulan itu dan melakukan apa yang diusulkan dengan memilih 7 orang yang terkenal baik, penuh hikmat dan Roh Kudus. Pada akhirnya pelayanan terhadap janda-janda itu berjalan dengan baik, meskipun kita tidak melihat di nats ini, tapi kita tahu bahwa ketika itu ditugaskan 7 orang untuk dipilih, sehingga tidak terjadi lagi lalai dalam pelayanan terhadap janda-janda. Kita bisa lihat bahwa solusi yang ada itu atas dasar kesepakatan bersama. Kalau kita bisa berpikir bahwa sebenarnya rasul-rasul itu bisa saja memutuskan secara sepihak, karena rasul-rasul itu punya otoritas yang diberikan oleh Yesus sendiri. Namun rasul-rasul mereka tidak mau memutuskan secara sepihak. Mereka mengusulkan itu kepada orang-orang percaya, karena rasul-rasul tidak tahu bahwa semua sama di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, setiap masalah pasti ada solusi. Kita tahu apa yang solusi yang terjadi bagi jemaat Mula-Mula terkait dengan pelayanan meja, memang itu diusahakan bersama. Tetapi kita juga percaya bahwa itu tidak terlepas daripada campur tangan Tuhan. Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tahu pohon jati itu kalau musim hujan daunnya itu hijau-hijau. Tetapi kalau musim kemarau, pohon jati itu bahkan ada pohon yang tidak punya daun. Pohon jati menggugurkan daunnya untuk bisa bertahan menghadapi kemarau. Ada masalah kemarau panjang, ya akhirnya pohon jati harus menggugurkan daunnya. Tujuannya apa? Supaya proses penguapan itu bisa berhenti, karena proses penguapan itu membutuhkan air juga. Makanya ketika proses penguapan itu berhenti, pohon jati itu masih punya cadangan air untuk dia bisa bertahan menghadapi kemarau yang ada. Dan itu solusi yang terbaik yang pohon jati lakukan dengan menggugurkan daun-daunnya. Jadi saya mau katakan saudara, setiap masalah ada solusi. Masalah yang dihadapi gereja, kita yakin percaya ada solusinya. Solusi pasti ada di setiap masalah. Seberat apapun masalah yang terjadi, Bapak Saudara, pasti ada solusi yang terbaik. Tentu kita tahu bahwa solusi tersebut harus kita usahakan bersama. Tidak bisa salah satu orang mencari solusi dengan kekuatannya sendiri. Mungkin bisa salah satu orang mengusulkan solusi yang terbaik, namun solusi itu harus disepakati secara bersama oleh orang banyak, oleh gereja, oleh jemaat. Salah satu masalah yang pernah gereja alami, misalnya kekosongan gembala ya. Perancang atau panitia mimbar berusaha berdoa dan akhirnya mendapatkan satu nama, didoakan terus, kemudian akhirnya dipanggil untuk beberapa kali khotbah. Dan kita juga sudah mengadakan pertemuan dengan gereja,
mengadakan musyawarah, mengusulkan calon gembala yang baru. Dan pada akhirnya nanti bulan Desember ya, kita akan mengukuhkan gembala yang baru. Ada kekosongan, masalah yang kita hadapi, tetapi juga ada solusi. Oleh karena kesepakatan bersama. Mungkin kalau nggak ada kesepakatan bersama, tanggal 20 yang akan kita jadikan hari untuk pengukuhan gembala mungkin nggak akan terlaksana nantinya. Karena tidak ada kesepakatan bersama. Perancang ininya ini, tapi jemaat enggak. Tetapi bukan itu kan yang terjadi. Tetapi perancang mengusulkan nama, jemaat ya oke, setuju. Dan akhirnya Desember nanti kita akan memiliki gembala yang baru yang akan membimbing kita, menuntun kita supaya kita semakin bertumbuh di dalam Kristus Tuhan. Jadi Bapak Saudara, setiap masalah pasti ada solusi. Maka dari itu ketika ada masalah, mari kita bersama-sama pikirkan solusinya, kita doakan bersama sehingga kita bisa menghadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Itu fakta yang kedua, bahwa gereja yang bertumbuh bisa menemukan solusi dari setiap masalah yang ada. Yang pertama, gereja yang bertumbuh itu tidak terlepas dari masalah, masih mengalami masalah. Yang kedua, gereja yang bertumbuh bisa atau dapat menemukan solusi dari masalah. Dan yang ketiga, saudara, fakta terkait dengan gereja yang bertumbuh adalah gereja yang bertumbuh itu selalu memberitakan Injil. Dikatakan di ayat yang ke-7 berbunyi demikian: firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Di awal di ayat 1 bahwa jumlah murid sudah makin bertambah. Kemudian di ayat ke-7 jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Bahkan sejumlah besar imam Yahudi menyerahkan diri dan percaya. Jadi ayat 7 memberitahukan pada kita semua bahwa firman Allah makin tersebar, jumlah murid semakin banyak. Dalam bahasa Inggris memakai kata multiplikasi atau pelipat gandaan. Jadi bertambahnya itu enggak cuma satu, tapi bertambahnya itu berkelipatan, mungkin 2, 4, 8, seperti itu, pelipat gandaan. Oleh karena apa? Firman Allah makin tersebar. Apa yang dicatat dalam ayat 7 ini tentunya tidak terjadi dengan begitu saja ya. Tentunya gereja memiliki andil yang besar sehingga firman Allah bisa tersebar luas. Artinya apa? Gereja terus memberitakan Injil. Gereja tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil. Karena masalah pelayanan diakonia atau pelayanan gereja sudah terselesaikan, jadi gereja bisa berfokus kepada pemberitaan firman, penginjilan. Dan saya rasa yang dilakukan di dalam penyebaran Injil ini bukan hanya dilakukan oleh para rasul, melainkan semua orang percaya. Karena pertambahan atau pertumbuhan orang percaya di situ berlipat ganda, bertambah banyak. Dan itu nggak mungkin dilakukan oleh hanya 12 orang. Tetapi saya percaya semua orang percaya juga ikut menyebarkan Injil tersebut. Nah, kalau kita lihat di terjemahan sederhana Indonesia, versi yang ketiga itu memberikan pemahaman yang jelas ya. Dikatakan demikian: sudah itu para pengikut Yesus terus memberitakan firman Allah kepada orang banyak. Para pengikut Yesus terus memberitakan firman Allah. Pengikut Yesus, bukan para rasul saja. Sehingga kabar baik tentang Kristus tersebar luas dan jumlah pengikut di Yerusalem semakin bertambah. Bahkan sejumlah imam besar Yahudi menyerahkan diri dan percaya pada Yesus. Jadi dari sini kita tahu bahwa bukan hanya para rasul saja yang
yang memberitakan firman, memberitakan Injil, sehingga firman Allah itu tersebar dan banyak orang percaya. Tetapi semua pengikut Yesus, semua orang percaya pada saat itu ikut memberitakan Injil, sehingga terjadi pelipat gandaan yang luar biasa, pertambahan jumlah murid-murid. Kata tersebar itu dalam bahasa aslinya, saudara, secara tata bahasa merupakan tindakan yang terus-menerus dilakukan. Jadi pemberitaan Injil itu adalah tersebar, itu artinya bahwa tindakan itu terus-menerus dilakukan. Bukan hanya hari ini memberitakan, kemudian hari berikutnya sudah selesai karena sudah memberitakan hari ini, ya sudah, tidak lagi. Tapi itu terus-menerus, dan itu benar-benar terjadi pada saat itu. Dan itu terus-menerus dilakukan. Dengan demikian, Bapak Saudara, sudah seharusnya kita sebagai orang percaya, kita ambil bagian di dalam melakukan pemberitaan Injil, sehingga banyak orang mendengar dan menjadi percaya pada Yesus Kristus. Maka Ibu Saudara pernah lihat baliho, mungkin suatu iklan di baliho, di papan reklame, ataupun kalau Bapak Ibu nonton TV, pasti ada iklannya. Iklan yang melihatkan salah satu produk, dan itu iklannya diulang-ulang terus ya. Satu hari itu kalau Bapak Ibu lihat, contoh iklan makanan apa gitu, pasti satu hari itu ada terus iklan itu. Bukan hanya hari itu aja, tetapi hari-hari berikutnya pasti ada. Nah, hal itu dilakukan untuk apa? Strategi marketingnya dilakukan untuk apa? Supaya orang itu ketika melihat terus menerus itu tergerak. Ini apa sih? Ini makanannya enak kayaknya. Di iklannya bagus sekali. Begitu juga dengan pemberitaan Injil, saudara. Pemberitaan Injil harus dilakukan secara terus menerus. Memang mungkin ketika kita memberitakan Injil, belum tentu orang itu langsung berkata, oh ya saya percaya, oh ya saya mau mengikuti Yesus. Tidak. Tetapi mungkin butuh waktu untuk orang itu bisa membuka hatinya dan percaya pada Yesus. Tetapi tugas kita adalah memberitakan kabar baik itu kepada semua orang. Jadi Bapak Saudara, kita sebagai gereja atau orang percaya, kita harus berperan aktif di dalam menyebarkan kabar baik mengenai Tuhan Yesus. Karena amanat agung yang tertulis dalam Matius 28 di bagian akhir itu tidak hanya ditujukan kepada ke-12 murid, tetapi kepada semua orang percaya. Oleh karena itu, kita orang percaya, baik Bapak Ibu yang siapapun kita orang percaya punya tugas itu. Karena itu tugas yang diamanatkan langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tugas pemberitaan Injil itu bukan hanya tugas yang ditujukan kepada gembala-gembala, bukan tugas yang ditujukan hanya kepada misionaris, bukan tugas yang ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswa teologi atau orang-orang yang pernah sekolah teologi, tetapi tugas pengabaran Injil adalah tugas semua orang percaya. Memberitakan Injil bisa dimulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada sanak saudara, tetangga, teman kantor, teman kuliah, dan yang lainnya. Bisa dimulai dari yang ada di sekitar kita. Tidak harus pergi jauh menjadi utusan ke pedalaman. Kalau ada yang terpanggil untuk itu, tidak masalah. Tapi tidak harus, karena di sekitar kita banyak orang yang bisa kita beritahukan terkait dengan kabar baik tentang Yesus Kristus. Bapak Saudara, gereja yang bertumbuh ternyata tidak terlepas dari masalah, masih mengalami masalah. Gereja yang bertumbuh meskipun mengalami masalah, tetapi
bisa menemukan solusi. Gereja yang bertumbuh faktanya terus memberitakan Injil. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema bagi kita, dan kita bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa dan bersyukur atas firman Tuhan pada saat ini. Bapa kami surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu memberitahukan bagi kami bahwa gereja yang bertumbuh tetap atau masih mengalami masalah Tuhan, dan itu tidak bisa kami hindari. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami gereja menghadapi masalah, gereja juga menemukan solusi yang baik oleh karena kesepakatan dan juga campur tangan Tuhan, sehingga gereja boleh menemukan solusi atas setiap masalah yang ada. Dan kami juga tahu bahwa gereja yang bertumbuh adalah gereja yang terus memberitakan Injil Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa taat Tuhan untuk memberitakan Injil pada siapapun yang kami temui, pada orang-orang yang ada di sekitar kami yang belum percaya pada Engkau Tuhan. Bukan sekali dua kali kami, namun kami mau untuk memberitakan Injil secara terus-menerus Tuhan. Karena gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memberitakan Injil selalu. Memang tidak mudah Tuhan, kami tahu, namun kami mohon biarlah kuasa-Mu, melalui kuasa Roh Kudus mampukan kami, sehingga kami boleh melakukan, menghadapi setiap masalah, menemukan solusi, dan kami boleh terus melakukan pemberitaan Injil kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa atas kebenaran firman-Mu. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk